Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Teen Online Service. Bagaimana kabar teman-teman? Aku harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Aku mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali tuning in di online service ini. Selamat datang, jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan, ataupun mendengarkan bahasa yang asing, karena itu semua merupakan ekspresi cinta kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Berikut aku akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, teman-teman bisa mengakses Teen Online Service kita di YouTube Alpha Omega Church setiap hari Minggu jam 7 pagi. Jadi sekali lagi teman-teman bisa mengakses Teen Online Service kita setiap hari Minggu dari jam 7 pagi. Lalu yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan, teman-teman bisa memberi persembahan lewat mentransfer di rekening di bawah ini. Untuk yang ketiga, aku mau ingetin buat teman-teman untuk Komsel masih tetap berjalan. Jadi, Komsel masih tetap berjalan di hari-hari yang sudah ditentukan. Itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Enjoy the online service. God bless you. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Teens Online Service. Senang sekali minggu ini kita bisa berjumpa kembali di YouTube channel. Dan aku harap kalian di rumah nggak bosen, nggak jenuh karena kalian belum bisa ibadah onsite, belum bisa ketemu teman-teman. So kenapa kita nggak sapa teman-teman kita dimanapun mereka berada lewat komen di YouTube channel kalian. Kalian bisa say hi, hello, happy Sunday, dan sebagainya. Oke, sebelum masuk ke topik minggu ini, mari kita review sedikit ke topik minggu lalu, di mana khotbah minggu lalu kita belajar tentang Let God Save You. Di mana kalau kita ingat ada sebuah ilustrasi tentang lumpur yang bisa menyedot badan kita ke tanah. Di mana kalau kita berada di lumpur itu kita akan tersedot dan kita akan susah untuk naik. Nah, oleh sebab itu kita butuh seorang penolong, kita butuh seorang penarik atau penyelamat untuk menyelamatkan kita supaya kita dapat keluar dari lumpur tersebut. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa lumpur itu adalah dosa. Kalau kita berada di lumpur itu berarti kita sedang dalam lumpur dosa. Itu sebabnya kita butuh namanya penolong, penyelamat, yaitu Yesus. Karena hanya Yesus sendiri yang bisa menyelamatkan manusia seperti kita yang berdosa. Lalu di minggu ini kita akan sama-sama belajar mengenai tentang Let God Lead You. Biarkan Tuhan pimpin kamu. Sesuai dengan judul minggu ini, kita akan belajar dari seorang yang sangat terkenal, seorang yang sangat populer di Alkitab kita. Siapa yang nggak kenal Raja Salomo? Dia adalah seorang raja yang besar, yang kaya, yang paling bijaksana di seluruh dunia. Semua orang mengakui bahwa Salomo adalah raja yang paling bijaksana. Siapa Salomo? Salomo adalah anak dari Raja Daud dan istrinya Batsheba. Dia meneruskan tahta ayahnya untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Dan juga dia, seperti kita tahu, dia menuliskan kitab-kitab yang sangat populer juga yang sering kita baca, seperti kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Dan seperti kita tahu, seorang raja, tidak mungkin kan, raja itu memimpin hanya segelintir orang, 1 atau 2 orang, 3 orang. Namanya raja, dia pasti memimpin rakyat atau bangsa yang besar. Dan jumlahnya pun ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Aku mau ajak teman-teman untuk bayangin sama-sama. Teman-teman di rumah, kalau ngurusin atau mimpin dirinya sendiri, atau bimbing dirinya sendiri, itu kan udah susah ya. Coba bayangin seperti Salomo ini. Salomo ada raja, dia memimpin bangsa yang sangat besar. Ya seperti kita tahu, Israel adalah orang-orangnya itu susah diajak ngomong, orangnya bebal, susah dikasih tahu. Ya, ini Salomo menjadi rajanya di situ. Dia mengurusi bangsa yang besar pada waktu itu. Jadi bisa bayangin teman-teman,
bagaimana kalau saudara-saudara atau teman-teman di rumah jadi Salomo? Pasti pikirannya banyak, tidurnya susah, ruwet ya, terus nggak bisa santuy hidupnya. Itu sebabnya dalam menjalani kehidupan ini kita butuh iman yang besar. Oke, kita butuh iman, tapi bukan hanya iman, tetapi kita juga butuh hikmat agar kita nggak salah arah dan tujuan dalam menjalani kehidupan ini. So, apa itu hikmat? Hikmat adalah hati yang paham menimbang perkara. Kita ucapkan sama-sama, hikmat adalah hati yang paham menimbang perkara. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, dipakai kata hakam, yang artinya itu to become wise or act wisely, atau menjadi bijak atau bertindak bijak. Bijak dalam hal apa saja? Bukan hanya pikirannya yang bijak, intelektualnya yang bijak, tetapi dalam tindakan sehari-hari pun kita harus juga bijak. Oleh sebab itu, agar kita bisa memimpin kehidupan dan mengambil keputusan yang benar, dibutuhkan yang namanya hikmat. Lalu, di mana kita bisa memperoleh hikmat itu? Mari kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja 3, ayatnya yang kelima sampai 10. 1 Raja-Raja 3, ayatnya yang kelima sampai 10. Di sini Salomo mengajarkan kepada kita untuk meminta hikmat kepada Allah, karena Dia yang menciptakan jalan kehidupan kita, dan bersama pimpinannya kita nggak sendirian dalam melewati musim-musim kehidupan. 1 Raja-Raja 3 ayat 5, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi Salomo tertidur dan Tuhan datang dalam mimpinya. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi kalau kita tahu historinya, Salomo ini belum 30 tahun dia sudah menjadi raja. Jadi belum berpengalaman dan masih sangat muda. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Nah, inilah permintaan Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu apa respon Tuhan dengan permintaan Salomo? Di ayat 10 dikatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Lalu di surat Yakobus pasalnya yang ke-1 ayat 5 juga dikatakan di situ, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan tidak memaki-maki. Jadi tadi Salomo sudah menunjukkan kepada kita bagaimana cara meminta hikmat kepada siapa. Lalu di surat Yakobus dipertegas lagi bagaimana cara kita meminta kepada siapa kita minta hikmat, dan Allah pun memberikannya dengan murah hati dan tidak memaki-maki. Terus yang perlu kita tahu adalah respon Tuhan terhadap apa yang diminta Salomo. Dia respon Tuhan pada waktu itu, dia berkata, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Kenapa dia merespon baik? Karena seperti kita tahu, manusia pada umumnya ketika kita minta sesuatu, pasti kita, kebanyakan orang pasti minta kaya, minta pacar yang cantik, minta
uang yang banyak, minta kedudukan yang pas, umur yang panjang, kesehatan dan segala macam. Tapi hal berbeda yang diminta Salomo, yaitu dia hanya meminta hikmat dari Tuhan untuk memimpin bangsanya yang besar. So, tagline kita hari ini kita ucapkan sama-sama ya. When you face the giants, ask him to lead you with faith and wisdom. Kita ucapkan sama-sama. When you face the giants, ask him to lead you with faith and wisdom. Ketika Anda menghadapi musuh yang besar di depan Anda, mintalah kepada Tuhan untuk memimpin Anda dengan iman dan hikmat. Jadi, bagaimana supaya hidup kita dipimpin Tuhan? Ada dua cara yang akan saya berikan pada minggu ini. Yang pertama adalah have faith in Jesus. Milikilah iman dalam Yesus. Aduh, kok ngomong iman lagi. Bosen, tiap minggu kita ngomongnya tentang iman. Tiap komsel kita ngomongnya tentang iman. Ya, itulah hal yang paling mudah untuk dilakukan ketika Anda dalam posisi yang kurang baik atau dalam musim yang kurang bagus. Paling gampang Anda beriman pada Tuhan. Paling gampang adalah Anda percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kebaikan Tuhan. Jadi kita milikilah iman dalam Yesus. Kita review lagi ke minggu lalu. Seperti minggu lalu kita dengar sama-sama bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Hanya Dia yang sanggup menyelamatkan dan memimpin hidup kita. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita dalam kubangan lumpur. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita dalam kita ini manusia berdosa semua. Hanya Dia yang bisa sanggup menyelamatkan hidup kita. Jadi kita harus punya iman bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan dan menyertai kita apapun itu musimnya. Entah itu sekarang lagi musim pandemi, ya, entah itu Anda dalam kondisi yang kurang baik. Yesus sudah menyiapkan jalan yang terbaik untuk anak-anaknya yang Dia sayangi. Jadi milikilah iman dalam Yesus. Lalu yang kedua adalah ask him to give wisdom. Ask him to give wisdom. Setelah kita punya iman, jangan lupa ini yang paling penting juga, milikilah hikmat. Seperti contoh firman Tuhan hari ini, yaitu Raja Salomo. Karena hikmat yang dia miliki, ia disegani oleh rakyatnya. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 28 dikatakan di situ, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Jadi konteks cerita ini adalah ketika pada saat itu Raja Salomo dihadapkan oleh dua orang ibu yang sedang memperebutkan satu bayi. Salomo tidak tahu ini anaknya siapa, ya. Cuma dua ibu ini sama-sama ngeyel, bahasa Surabaya ini, sama-sama ini adalah anakku, ini adalah anakku. Sedangkan bayinya, karena namanya bayi ya, nggak bisa ngomong kan pada bahasa bayi. Jadi ya Salomo nggak bisa tahu ini siapa ibunya, yang mana mamanya. Tapi karena hikmat yang ia miliki, ia sanggup menunjukkan bahwa siapa ibu dari bayi ini. Dan ketika dia memutuskan hal itu, seluruh bangsa Israel melihat bahwa oh, ini raja benar-benar adil, oh ini raja benar-benar penuh hikmat, oh ini raja benar-benar harus aku turuti, harus aku hormati, karena dia sangat berhikmat dalam menentukan keputusan. Jadi ada sebuah pepatah bagus berkata, iman itu mengubah keadaan, sedangkan hikmat mengubah diri kita sendiri. Kok bisa? Ya, iman, kalau kita punya iman, kita bisa mengubah keadaan kita. Tapi kita juga butuh namanya hikmat untuk mengubah diri kita sendiri,
supaya kita itu nggak salah arah, nggak nyasar, ya, nggak cepat putus asa karena kita nggak punya arah dan tujuan. Makanya dibutuhkan namanya hikmat. Dengan hikmat yang kita miliki, kita sanggup menjalani hidup kita dengan benar. Terus mengapa hidup kita benar kalau kita punya hikmat? Salomo sendiri menuliskan dalam Amsal yang ke-9 pasal 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kalau kita berhikmat dalam hidup ini, kita itu otomatis hidup kita benar. Karena apa? Kita otomatis takut akan Tuhan. Kita otomatis mengenal yang Maha Kudus. Kita tahu Tuhan itu nggak suka orang yang seperti apa. Tuhan itu membenci orang yang seperti apa, yang tindakannya seperti apa. Jadi orang yang berhikmat otomatis hidupnya sudah benar karena dia takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus. So, kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah, kita ulangi sama-sama tagline-nya. When you face the giants, ask Him to lead you with faith and wisdom. When you face the giants, ask Him to lead you with faith and wisdom. Terus ada dua cara agar hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Yang pertama adalah have faith in Jesus. Milikilah iman dalam Yesus. Yang kedua, ask Him to give wisdom. Anda punya iman saja tapi nggak punya hikmat, itu nggak cukup. Itu sebabnya Anda membutuhkan dua hal ini, punya iman dan punya hikmat. So, dimanapun Anda berada, siang ini aku mau ngajak teman-teman untuk berdoa. Teman-teman boleh ikuti aku atau teman-teman boleh tutup mata, pejamkan mata, sedangkan aku yang mendoakan kalian. Oke, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar mengenai apa itu namanya hikmat dan bagaimana cara Engkau memimpin kehidupan kita. Tuhan, sertai kami Tuhan dalam musim-musim ini Tuhan, supaya terus memiliki iman dalam Engkau Tuhan, dan tunjukkanlah jalan dan tunjukkanlah keberanian Tuhan dalam menjalani kehidupan kami masing-masing Tuhan. Beri hikmat kami Tuhan, supaya kami tidak salah arah, kami nggak salah tujuan Tuhan, dan kami dapat menentukan keputusan-keputusan yang benar dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, dimanapun kami berada, tutup bungkus kami, beri kami kesehatan, jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, sertai kami dan lindungi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. So, thank you buat semuanya dimanapun Anda berada. So, God bless, tetap sehat, tetap kalau nggak penting di rumah aja, jangan kumpul-kumpul, dan see you next week. God bless.